Siti Ulfatul Rahayu dengan NIM 22210109019 dari Prodi Tadris IPS kelas IPS 2 angkatan 2022. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metode penelitian IPS. Baik, di sini saya akan memaparkan hasil proposal penelitian saya yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL IPS kelas 7 materi kondisi wilayah Indonesia di Sekolah MTS Al-Ma'arif Ringenagung Jombang, Jember. Baik, langsung saja pada bab pertama, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS memainkan peranan yang signifikan dalam mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami perubahan sosial, geografi, dan budaya di Indonesia. Namun, dalam proses pembelajaran IPS sering membosankan dan tidak menarik karena banyak menggunakan metode pengajaran tradisional. Sebagai alternatif, penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih berarti dan menarik. Model ini mengajak siswa untuk secara aktif menyelidiki isu-isu dunia nyata, bekerja sama, serta menghasilkan produk yang berkaitan dengan materi ajar. Penelitian yang dilakukan dapat mengidentifikasi bahwa penggunaan model pembelajaran project based learning dapat memperbaiki keterampilan berpikir kritis, kerjasama, dan prestasi belajar siswa. Pada tingkat lokal, penerapan PJBL di MTS Al-Ma'arif Ringenagung memiliki kemungkinan menjadi cara baru untuk menangani masalah dalam pembelajaran IPS. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian proposal ini yaitu: yang pertama, bagaimana perencanaan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia di kelas 7 di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang kedua, bagaimana pelaksanaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia kelas 7 di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang ketiga, bagaimana evaluasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang ketiga, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian proposal ini yaitu adalah untuk mengetahui yang pertama, perencanaan penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang kedua, pelaksanaan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia kelas 7 di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang ketiga, evaluasi model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL pada materi kondisi wilayah Indonesia kelas 7 di MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Yang keempat, manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian proposal ini yaitu dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Yang pertama, untuk manfaat teoritis dibagi menjadi dua, yaitu untuk pendidikan dan kurikulum merdeka. Bagi pendidikan, penelitian ini bisa menambah wawasan dalam studi akademik mengenai penggunaan metode pembelajaran kreatif seperti Project Based Learning atau PJBL di bidang IPS. Temuan dari penelitian ini dapat berfungsi sebagai sumber tambahan untuk pengembangan pendekatan pembelajaran berbasis proyek yang sesuai untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Yang kedua, untuk kurikulum merdeka. Penelitian ini mendukung penerapan kurikulum merdeka yang mempromosikan pembelajaran melalui proyek untuk meningkatkan kemampuan siswa bekerja sama dan berkreasi antar siswa. Selanjutnya yaitu manfaat praktis. Manfaat praktis ini dibagi menjadi tiga, yaitu bagi guru, bagi siswa, dan bagi sekolah. Bagi guru, penerapan model pembelajaran based learning atau PJBL ini dapat mendukung guru untuk mengatasi masalah pembelajaran yang membosankan dan meningkatkan keterlibatan aktif siswa di dalam kelas. Bagi siswa, penerapan project based learning ini dapat memperdalam pemahaman materi melalui pengalaman belajar berbasis proyek. Juga metode PJBL ini juga mendukung siswa dalam mengasah keterampilan yang relevan termasuk dalam bidang pemecahan masalah, kerjasama, dan komunikasi. Yang terakhir, bagi sekolah.
Penerapan Project Based Learning ini bisa menjadi salah satu cara inovatif dalam pembelajaran yang dapat memperbaiki citra dan mutu pendidikan di MTS Al-Ma'arif Ringenagung Jombang Jember. Dan penggunaan model pembelajaran Project Based Learning ini bisa menjadi contoh yang baik untuk diikuti oleh institusi pendidikan lainnya. Selanjutnya, definisi istilah. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan studi yang menggabungkan sejumlah disiplin ilmu sosial, diantaranya sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Tujuannya adalah untuk memberikan peserta didik pengetahuan keterampilan, sikap, dan nilai yang diperlukan untuk memahami serta berinteraksi dengan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan pembelajaran Project Based Learning atau PJBL merupakan metode pembelajaran yang inovatif, berfokus pada siswa, dan berbasis pada proyek. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka terdiri dari penelitian terdahulu dan kajian teori. Kajian terdahulu, penulis menyertakan berbagai hasil studi yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu tentang penerapan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL IPS kelas 7 materi kondisi wilayah Indonesia. Saya mengambil jurnal dari Rona Taurasari yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Project Based Learning atau PJBL, Upaya Peningkatan Kreativitas Mahasiswa. Adapun hasil penelitian dari jurnal ini yaitu dengan melalui model pembelajaran PJBL, mahasiswa dapat meningkatkan kreativitas dalam berkarya, bisa mengajukan pertanyaan, mengatasi masalah, menganalisis dengan cara membuat ide baru, dan mendesain serta membuat suatu produk yang inovatif. Selanjutnya, kajian teori. Saya akan menjelaskan apa sih itu IPS dan apa itu model pembelajaran Project Based Learning. Yang pertama, nama asli IPS di Amerika Serikat adalah Social Studies. Istilah itu digunakan sebagai sebutan untuk sebuah komite yang bernama Committee of Social Studies yang didirikan pada tahun 1913. Sedangkan penggunaan istilah ilmu pengetahuan sosial atau IPS di Indonesia baru dimulai setelah penerapan kurikulum nasional pada tahun 1975 yang diterapkan di seluruh Indonesia. Jadi, IPS adalah merupakan kombinasi antara ilmu-ilmu disiplin sosial yang diajarkan sejak sekolah dasar yang disampaikan secara tematik, pada tingkat SMP disampaikan secara terpadu, dan untuk tingkat SMA IPS disajikan sebagai mata pelajaran yang terpisah seperti sosial, ekonomi, geografi, dan antropologi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Project Based Learning. Project Based Learning atau PJBL adalah suatu pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk merancang kreativitas aktivitas belajar, melaksanakan tugas secara bersama-sama, dan akhirnya menghasilkan produk yang dapat dipresentasikan. Model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL adalah jenis pembelajaran yang memasukkan proyek ke dalam proses belajar. Model pendidikan berbasis proyek ini adalah model pengajaran yang menggunakan proyek atau aktivitas sebagai alat untuk proses dalam pembelajaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, metode penelitian yang terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Di sini penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini merupakan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang diperhatikan dengan cara mendetail dan memberikan wawasan yang menyeluruh terhadap subjek yang diteliti. Dalam kajian ini, penelitian deskriptif ini digunakan dalam proses penelitian untuk menyelidiki fenomena yang berkaitan dengan penerapan model pembelajaran based learning atau PJBL IPS.
materi kondisi wilayah Indonesia di MTS Al-Ma'arif Ringenagung Jombang Jember yang dapat menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang diperoleh langsung dari lapangan. Selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Lokasi penelitian proposal ini dilakukan di Desa Ringenagung Jombang Jember, tepatnya di Sekolah MTS Al-Ma'arif Ringenagung. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Subjek dari penelitian ini adalah siswa aktif kelas 7 di MTS Al-Ma'arif Ringenagung Jombang Jember yang berpartisipasi dalam pembelajaran IPS menggunakan model pembelajaran Project Based Learning atau PJBL dengan materi kondisi wilayah Indonesia. Selanjutnya teknik pengumpulan data. Di sini peneliti menggunakan proses penelitian yang pertama observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya ada analisis data. Ada 3 metode untuk menganalisis data kualitatif, yaitu yang pertama reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Yang selanjutnya yaitu keabsahan data. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif menurut Sugiono 2016 mencangkup pengujian kredibilitas informasi, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas. Dalam penelitian ini yang diterapkan adalah pengujian kredibilitas data untuk menilai keabsahan informasi. Pengujian kredibilitas ini memanfaat triangulasi. Triangulasi dalam uji keandalan ini dipahami sebagai verifikasi informasi dari berbagai sumber dengan cara yang berbeda serta pada waktu yang berbeda. Dengan demikian terdapat beberapa bentuk triangulasi, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Yang terakhir saya akan menjelaskan tentang tahap-tahap penelitian. Menurut Sudarwan mengemukakan bahwa secara umum tahap penelitian dapat dikelompokkan menjadi 6 fase tertentu. Namun dalam praktiknya seringkali banyak yang tidak mengikuti 6 fase tersebut. Fase-fase tersebut meliputi yang pertama, menentukan masalah penelitian. Yang kedua, mengumpulkan bahan yang relevan. Yang ketiga, menentukan strategi dan pengembangan instrumen. Yang keempat, menyimpulkan data. Yang kelima, menafsirkan data. Yang keenam dan terakhir, melaporkan hasil penelitian. Nah, berikut ini adalah beberapa dari salah satu referensi sumber penelitian yang saya ambil. Sekian pemaparan hasil proposal penelitian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.